Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sindik Santosa, mahasiswa PPG Kemenak periode ketiga di Universitas Negeri Malang. Hari ini akan melaksanakan PPL pertemuan yang kedua. Silakan kita ikuti bersama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, silakan coba anak-anak dicek terlebih dahulu untuk sampah yang ada di bawah meja. Silakan dilihat, ada sampah apa tidak? Kalau ada, silakan diambil dulu. Oke, ambil bukunya dirapikan dulu ya, ada meja. Oke, anak-anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak ya. Dengan berdoa harapannya nanti kita dalam belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Oke, selanjutnya saya cek terlebih dahulu ya. Adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak? Tidak. Nihil ya? Alhamdulillah, jadi kalau nihil tolong ya jaga anak ya kesehatannya, karena ini musimnya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi tolong menjaga kesehatannya supaya tetap kalian bisa belajar secara rutin di madrasah ini dan tidak sakit-sakitan, karena di kelas yang lain banyak teman-temanmu yang sakit panas, sakit batuk ya. Harapannya nanti kalian bisa tetap belajar secara rutin. Oke ya, nah selanjutnya oke, setelah ini ya, kita akan mempelajari tentang silakan dilihat di depan. Setelah ini kita akan mempelajari tentang materi bentuk-bentuk dan dampak perubahan sosial. Oke, sebelum itu ya, silakan kalian amati dulu gambar yang ada di depan. Oke, kalian tahu siapa ini anak-anak? Tahu. Oke, silakan. Yang tahu angkat tangan? Ayo silakan. Itu para prayoga Pak yang pernah nyanyi di Istana Merdeka. Pak tahu dari mana? Dari televisi. Dari televisi. Memang terkenal ya anak itu ya, para itu ya. Oke. Ya, pernah nyanyi di Istana Negara pada saat acara apa? 17 Agustus, pada saat upacara bendera 17 Agustus. Oke, ada yang tahu anak sejarah kehidupan dari Farel? Saya Pak, Ayo Fatah, silakan. Farel itu dulunya pengamen kecil yang sering menyanyi di pasar-pasar di Banyuwangi, lalu bertemu Pak Jokowi dan diundang dan bernyanyi di Istana Negara. Oke, tepuk tangan ya. Oke, ternyata kalian update ya ternyata informasinya ya. Mungkin kalian sering lihat YouTube, sering lihat TikTok, sehingga kalian tahu siapa itu Farel. Oke anak-anak ya. Ya, itu ya. Jadi Farel ini anak-anak ya. Ini dia kalau kita lihat cerita hidupnya itu sangat memprihatinkan. Dia dari kecil diajak ngamen ayahnya ya, ke pasar-pasar di daerah Banyuwangi, dari satu pasar ke pasar yang lain untuk mencari hidup, untuk mencari sesuap nasi. Tapi alhamdulillah setelah ketemu dengan Pak Jokowi ya,
dia diundang ke Istana Negara untuk menyanyi di acara 17 Agustus pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai saat ini, jangan lupa anak ya, walaupun Farel ini sudah menjadi anak yang terkenal hari ini, tapi dia tidak putus sekolah. Dia tetap sekolah, bahkan dia mampu untuk membantu orang tuanya, memberikan rumah, ya, untuk mencukupi kehidupan orang tuanya. Harapannya nanti apa? Kalian jangan sampai ya, kalian adalah anak-anaknya orang mampu, jangan sampai nanti kalian ya berbanding terbalik dengan Farel. Kalian dicukupi oleh orang tua kalian, harapannya nanti tetap untuk sekolah yang haji. Paham ya anak ya? Jadi Farel saja mampu untuk menghidupi orang tuanya dengan dia bernyanyi ya. Kalian yang sudah dicukupi oleh orang tuanya, jadi tolong belajarnya ditingkatkan dengan sebaik-baiknya. Oke ya, anak itu ya. Itu gambarnya dari Farel. Oke, selanjutnya ini nanti anak yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan sosial. Materi yang kita bahas adalah perubahan sosial. Jadi sub pokok bahasannya adalah bentuk perubahan sosial. Yang kedua, nanti kita akan bahas dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Itu nanti ya gambaran materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan jelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ini bisa dibantu Pak Lisa untuk menyebutkan tujuan pembelajarannya. Bisa berdiri ya, biar kelihatan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan benar. 2. Menganalisis dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dengan baik. 3. Membuat dan menyajikan laporan hasil diskusi analisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan baik, percaya diri dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan ya untuk Kalisa. Ya anak, dari tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang disebutkan Kalisa tadi, kenapa ini penting ya? Karena perubahan sosial yang kita hadapi pada era ini, pada generasi kalian ini nanti ya, kalian akan menghadapi perubahan zaman yang sangat luar biasa. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ya, kalian nanti harus mengikuti perubahan zaman, perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Perubahannya sangat cepat sekali anak-anak ya. Kalau zaman saya dulu ya, perubahan sosial itu lambat ya. Tapi pada saat ini karena munculnya banyak teknologi berkembang, teknologi baru, inovasi yang baru, itu perkembangan perubahan sosial budayanya sangat cepat. Sehingga kalian harus apa? Harus cepat-cepat mengikuti perubahan sosial yang ada dengan tidak apa? Meninggalkan nilai-nilai budaya yang luhur yang ada di bangsa kita. Itu ya, ini pentingnya kita mempelajari materi perubahan sosial pada pagi hari ini. Untuk penilaian pada pagi hari ini, nanti pada saat kalian belajar tentang perubahan sosial, nanti teknik penilaiannya seperti yang kemarin ya, yang sudah kita lakukan. Yang pertama, nanti kita akan melakukan penilaian pengetahuan. Itu terdiri dari tes tulis, nanti melalui kuisis dan melalui penugasan pada saat kalian mengerjakan LKPD. Yang kedua, nanti penilaian sikap pada saat kalian nanti berdiskusi atau selama pembelajaran, nanti kalian akan saya observasi, saya nilai ya. Nanti sikap kalian nanti akan saya masukkan pada jurnal. Yang ketiga, nanti penilaian keterampilan. Nanti pada saat kalian presentasi, nanti akan kita nilai untuk penampilan dari kalian. Jadi nanti penilaiannya ada 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Oke, paham ya anak ya? Oke, terima kasih. Nah, oke, selanjutnya ya, ini nanti akan Pak Siti buat kelompok ya. Di kelompoknya ada 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan saya beri nama provinsi anak-anak ya. Provinsi yang ada di Indonesia. Tahu kan beberapa provinsi yang ada di Indonesia? Nanti kita ambil dari Pulau Jawa saja. Oke. Sekarang kita bagi kelompok ya anak ya.
Untuk kelompok 1, ya, jadi kelompok 1 akan kita beri nama Provinsi Banten, ya. Nah, oke, jadi kelompok 1 akan kita beri nama Provinsi Banten. Di sini ya kelompoknya lagi. Kelompok 2 akan kita beri nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, untuk kelompok 3 kita beri nama nanti Provinsi Jawa Barat. Untuk kelompok 4 nanti akan kita beri nama Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir kelompok 5 kita beri Provinsi Jawa Timur. Oke ya. Untuk kelompoknya seperti yang kemarin, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang sudah kita lakukan kemarin. Misalkan bangunnya dirapatkan, ya. Yang tengah nanti diluruskan, ya. Yang diluruskan, nanti yang lebih bangunnya dirapatkan saja. Sudah terbentuk kelompoknya, jadi silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kamu siapkan buku, ya Nak, ya, buku, modul, dan buku pelajaran akan disiapkan di atas meja. Ya, HP-nya juga disiapkan. Jadi kita scan barcode, ya. Kita berikan dulu barcode-nya dulu. Oke, udah ya, Nana. Ya. Sekarang silakan, ya, kamu amati barcode yang telah saya berikan, yang telah Pak Siti berikan, ya. Silakan diamati barcode yang telah Pak Siti berikan. Silakan kamu scan untuk barcode yang pertama. Silakan di scan barcode yang pertama. Ke Facebook. Nanti kalian akan diarahkan menuju video, nah, yang akan ditampilkan melalui HP kalian masing-masing. Di sana nanti akan ada video tentang Pak Jokowi akan menyampaikan bahwa sekolah akan diliburkan karena terjadi pandemi COVID-19. Untuk barcode yang pertama, ya. Nggak punya Facebook, Pak. Udah masuk? Silakan kamu amati, ya. Kamu amati sampai selesai, apa ya?
Sudah selesai untuk mengamati videonya? Oke ya anak ya. Setelah kalian mengamati video tadi ya, kira-kira apa yang bisa kita ambil ya masalah yang ada dalam video tadi itu? Oke, silakan. Sekolah diliburkan karena adanya pandemi COVID-19. Oke ya, itu satu. Ya. Kira-kira dampaknya apa anak-anak kalau sekolah nanti diliburkan? Apa dampaknya? Anak kecenderungan bermain gadget. Itu yang pertama. Yang kedua? Silakan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, Adanya sekolah online dan adanya pembatasan jarak. ulangi biar lebih jelas. Adanya sekolah online dan adanya pembatasan jarak. Oke, adanya sekolah online ya. Sekolah online kalian kemarin merasakan nggak anak-anak? Yang awalnya prediksinya libur 1 minggu, ternyata 2 tahun. libur selama 2 tahun. Enak nggak kira-kira? Enak sedikit. Ya, ada enaknya ada. Kalau kita lihat enaknya kalian bisa berada di rumah, tapi tidak enaknya apa? Tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kurang paham materi. Dampaknya apa? Dampaknya? Kurang paham materi. Dampaknya kurang paham terhadap materi. Yang pertama. Yang kedua apa? Dan bisa bertemu teman. Tidak bisa ketemu dengan teman-teman. Itu namanya apa? Tidak bisa bersosialisasi dengan teman. Oke ya, itu dari video yang kalian amati beberapa masalah yang bisa kita ambil. Oke, selanjutnya nanti Pak Sidik akan bagikan LKPD ya Nana ya. Kita bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti silakan Pak Sidik bagikan nanti LKPD-nya. Setelah itu silakan dibaca dalam satu kelompok. Setelah itu kalian amati terus dikerjakan soal yang ada di dalam LKPD. Jangan lupa nanti dibaca petunjuk ya, petunjuk pengerjaan dari LKPD. Yang pertama nanti ditulis nama terlebih dahulu, nama anggota kelompoknya ditulis. Jadi jika kurang di sini tertera 5, jadi jika masih kurang silakan ditambah lagi 1 ya, karena ada satu kelompok yang berisi nama ya. Jadi ya setelah dikerjakan nanti kalian akan Pak Sidik minta untuk mempresentasikan. Oke, paham ya? Oke, saya bagikan satu-satu. Oke, Nana ya, silakan ya. Identitasnya ditulis terlebih dahulu, nama, ya, anggota kelompoknya. Silakan dibagi ya Nana ya. Salah satu kelompok dibagi. Yang bertugas mencari, nanti yang lain bertugas untuk menulis. Nanti juga pada saat presentasi juga dibagi. Siapa yang akan mempresentasikannya? Silakan untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ya. Silakan kalian buka buku modulnya, terus kalian buka handout ya. Nanti akan saya kirim lewat WA ya, grup WA. Terus silakan juga dibuka bukunya, buku dari pelajaran IPS. Atau nanti kalian bisa buka browser ya, Google untuk mencari jawaban yang ada di dalam. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan kamu kerjakan terlebih dahulu ya anak ya. Silakan dibuka ya, dikerjakan. Ambil buka ya, browser, di HP atau di buku. Ya, sumber belajarnya silakan dikeluarkan semuanya. Itu yang pertama, silakan
itu kalian diminta untuk menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Silakan dibuka buku-bukunya ya. Babat nomor 1 itu bentuk perubahan sosial apa? Ya. Terus yang kedua, bentuk perubahan sosial apa? Yang ketiga juga bentuk perubahan sosial apa? Terus soal yang nomor 2, nanti kalian Pak Sidik minta untuk membaca ya sebuah artikel dari Jawa Pos itu. Artikel dari video yang saya tayangkan tadi itu terkait dengan sekolah yang diliburkan. Itu nanti sekalian silakan mencari dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dan dampak negatif dari handout, dari buku, dan dari nanti internet. Apa kira-kira dampak positif dari artikel itu ya? Oke, silakan anak-anak dikerjakan terlebih dahulu. Jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nanti sambil kalian mengerjakan, nanti akan Pak Sidik amati nanti proses kalian berdiskusi, nanti akan masuk kepada penilaian sikap. Thank you.
Jadi 10 menit lagi ya anak ya. 10 menit lagi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Bisa buka ya, jadi modul terus bukunya dibuka, terus bisa browsing juga ya nanti untuk menambah sumber belajarnya. Bisa browsing di internet ya, untuk mencari jawaban dari LKPD tadi.
anak dari masing-masing kelompok untuk nanti maju mempresentasikan. Kelompok 1 nanti mempresentasikan nomor 1 di soal yang A. Kelompok 2 nanti mempresentasikan nomor 2. Kelompok 3 mempresentasikan nomor 3. Kelompok 4 nanti mempresentasikan dampak positif. Dan yang kelompok 5 nanti mempresentasikan dampak negatif. Jadi pada saat yang lain presentasi, nanti masing-masing kelompok silakan dicek jawabannya. Jadi sambil kita koreksi secara bersama-sama lewat jawaban dari teman-teman kami. breaking dulu, silakan. Sebelum kita presentasi, kita breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Tadi batal katanya mau ngantuk ya. Oke, silakan berdiri. Ya. Biar sama-sama enak ya. Berdirinya satu baris. Jadi satu baris lurus ke
Dari ke samping, satu baris saja di depannya sambil megang pundak temannya. Satu baris, satu kelompok, satu baris ya. Ayo. Ini loh kamu mas, kamu sini, kamu sini. Ini kamu sini, Salsa sini. Nah, depan sini, depan sini mbak. Depan sini mbak. Satu kelompok, satu baris lurus. Satu kelompok saja, masing-masing kelompok saja, sendiri-sendiri ya. Satu kelompok saja. Oke. Yang ini kelompok berapa? Dari satu belakang loh. Nah, oke anak, instruksi ya, dengarkan instruksinya. Sekarang silakan kamu pijit punggung temanmu. Oke. Pijit yang pelan ya, pijit yang pelan saja. Oke, pijit yang pelan. Biar relax ya. Pijit yang pelan. Masuk ayo. Oke. Udah, sekarang ditepuk ini ya. Sekarang dipukul-pukul pelan ya. Biar ngantuknya hilang ya, biar bisa refresh. Dipukul-pukul pelan. Dipukul pelan terus. Oke, sudah cukup. Sekarang balik kanan. Balik kanan. Gantian. Gantian ya. Pertama dipijit dulu. Dipijit pelan dulu. Oke, dipijit pelan dulu. Sekarang dipukul-pukul pelan. Nah, dipukul-pukul pelan. Pelan saja, biar relax ya. Biar relax. Kenapa tidak enak? Enak. Oke, cukup ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Press lagi ya. Kurang lama. Nanti di rumah pijit-pijit sendiri ya. Nah, sesama teman nanti pijit-pijitan sendiri ya. Oke ya, karena kalian sudah ada speaking kali ini, jadi sudah lumayan fresh ya. Masih ngantuk mata? Tidak? Oke ya. Oke. Sekarang kita presentasi untuk kelompok 1 ya. Tolong nanti yang lain disimak dari hasil presentasi kelompok 1. Jadi silakan dikrocekan dengan jawaban yang ada di LKPD kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 maju ke depan sini. Perwakilannya kelompok 1. Ya, silakan. Dibaca seperti biasa anak ya. Jadi pada saat kita presentasi dengan didahului oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi dari kelompok 1, yaitu kelompok Banten. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berupa bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, setelah proklamasi, ada beberapa perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.
gambar, yaitu gambar pertama adalah mode berpakaian. Perubahan sosial adalah perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Contohnya adalah mode berpakaian. Pada gambar kedua adalah gambar Gojek, yaitu adalah perubahan sosial besar. Perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya munculnya Gojek di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Itu nanti penampilan dari presentasi kelompok 2. Sekarang untuk presentasi kelompok 3. Silakan perwakilannya maju ke depan. Oke, kelompok 3 ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan perubahan sosial muda, yaitu yang asmani. Perubahan yang tidak dikendaki. Perubahan yang tidak dikendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Pada gambar B yaitu pembangunan mall. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 4. Silakan perwakilannya. Ya. Salah satu, silakan maju. Seperti kelompok yang lain ya. Jadi salam dulu, setelah itu dilanjutkan dibacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labib dari kelompok 4 dari kelompok Jawa Tengah. Di sini saya akan membacakan sebuah dampak positif darinya perubahan sosial. Yang pertama, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Setelah munculnya COVID-19, norma yang berlaku di masyarakat berubah. Cara menjaga kebersihan berubah. Cara kontak langsung dengan teman dan sahabat juga berubah. Kebiasaan mencuci tangan dan memakai masker di area terbuka dan lain-lain. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi, munculnya sekolah-sekolah berbasis online, peralatan canggih untuk menunjang kerja, pendidikan dan sarana umum yang berbasis teknologi. Yang ketiga, terjadinya pembangunan fasilitas dan sarana. Pembangunan fasilitas internet dan peralatannya dilakukan mulai dari perkotaan sampai kepada masyarakat di desa, seolah-olah menyediakan jaringan internet untuk menunjang pembelajaran. Fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan digitalisasi pelayanan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya kelompok 5. Kelompok terakhir ya. Oke. Dibaca dengan suara yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semua kelompok telah mempresentasikan hasilnya ya. Setelah ini ya, kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti saya minta untuk salah satu dari teman kalian nanti untuk mengerjakan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan. Oke, Fatma, silakan maju depan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma dari kelompok 1 yaitu kelompok Banten. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu kami dapat mengetahui bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya, dan yang kedua kami dapat mengetahui dampak positif juga dampak negatif dari perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai. Oke, untuk selanjutnya, coba anak-anak, silakan kalian scan barcode yang kedua. Silakan di scan barcode yang kedua. Itu nanti kalian akan diarahkan ke Google Form untuk melakukan penilaian diri sendiri. Jadi silakan kalian scan, nanti kalian jawab ya. Silakan di scan. Silakan di scan, nanti silakan dijawab pertanyaan yang ada di Google Form. Ya nggak boleh rame ya. Terus kalian tinggal memilih nanti ya skornya berapa. 1, 2, 3, 4. Nanti silakan dipilih. Materinya diisi dulu. Materi tentang apa? Setelah itu nanti kalian jawab ya, dengan mengklik nomor 1 sampai dengan nomor 4. Langsung aja diklik gitu ya. Kalau sudah selesai, silakan di-scan untuk barcode yang ketiga. Scan yang barcode yang ketiga. Yang ketiga dulu. Sama nanti materinya diisi ya. Terus ditulis nama yang diobservasi siapa. Absennya sesuai urutan ya. Absen 1 nanti dinilai oleh absen 2. Absen 2 dinilai absen 3, seterusnya sampai nanti absen terakhir nanti dinilai oleh absen 1. Sudah absen aja.
bukunya dirapikan terlebih dahulu. Bukunya, alat tulisnya silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke ya, silakan dirapikan terlebih dahulu. Jadi tidak berantakan di mejanya. Oke, nah, sekarang ya, kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi tadi kita sudah lalui dengan pembukaan, kita lalui dengan bacaan inti, dengan cara PBL ya, dan mengamati sebuah masalah, nanti dicari jawabannya. Sekarang kita refleksikan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu? Oke, silakan Pak, di depan sini. Tolong anak-anak ya dijelaskan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azia dari kelompok 1, yaitu kelompok Banten. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kali ini menggunakan model PBL. Apa itu PBL? PBL adalah problem based learning. Hari ini pembelajarannya sangat menarik dan teman-teman antusias untuk mengikutinya. Harapan saya untuk model pembelajaran kali ini mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, puas ya teman-teman ya yang telah merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk yang selanjutnya anak silakan yang terakhir ya. Jadi silakan kamu scan barcode yang nomor 4. Nah, ini sebagai bentuk ya untuk menilai pemahaman kalian selama proses pembelajaran. Jadi tolong di scan untuk barcode yang keempat. Scan barcode yang keempat, nanti kalian akan diarahkan untuk masuk kepada kuisis. Silakan ditulis namanya dulu ya, namanya nama lengkap, terus nama lengkap. Dalamnya nanti ada 5 soal untuk mengukur pemahaman kalian. Silakan dikerjakan 5 soal itu. Ya.
Oke, sudah selesai semua anak? Sudah. Iya, nah, sudah, silakan untuk perangkatnya diletakkan di meja terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan bisa kalian lihat nanti ya. Jadi di akun Mbak Siti nanti akan muncul nilai kalian berapa. Terus nanti peringkat yang tertinggi dari pengerjaan nanti siapa, nanti akan muncul ya. Oke, nah, sudah, silakan semuanya dirapikan lagi. Di buku perangkat semuanya dirapikan lagi dulu. Oke, anak-anak ya. Nah, oke, untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah ya telah kita lalui mulai dari awal hingga akhir. Ya, sebelum nanti Pak Siti tutup untuk pelajaran kali ini, akan informasikan ya untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang globalisasi. Ya. Di pertemuan yang akan datang, nanti kita akan mempelajari tentang globalisasi. Silakan nanti ya, silakan di rumah, silakan dibaca terlebih dahulu apa itu globalisasi, sehingga nanti pada saat kalian pembelajaran berikutnya nanti sudah mengetahui apa itu tentang globalisasi. Oke ya, seperti janji Pak Sidik di awal tadi, dari salah satu kelompok yang menurut Pak Sidik sangat antusias dalam pembelajaran, akan kita beri reward ya anak ya. Rewardnya tidak banyak anak, jadi silakan rewardnya nanti satu kelompok saya beri bonus nanti untuk beli jajan di kantin ya. Oke ya. Jangan dilihat nominalnya berapa ya. Oke, setelah saya nilai ya kelompok yang paling fenomenal, kelompok yang fenomenal sekali untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah kelompok 1 ya. Oke, silakan berangkat kelompok 1 depan. Ini ributnya ya Nana ya. Dan silakan nanti diberikan untuk kantin ya. Silakan kembali ke tempat. Oke, itu aja Nana ya. Semoga nanti pembelajaran kita kali ini ya, apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa kita lakukan pada pertemuan yang akan datang ya. Oke ya, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Dipimpin berdoa lagi ya. Untuk Habib silakan. Siapkan dulu. Duduk siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, anak-anak itu saja ya yang perlu kami sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.